Assalamualaikum Pak Sobirin. Waalaikumsalam Pak Beni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Sobirin? sehat. Pak Beni sehat? Apa ngestune Pak Sobirin sehat? Ini yang pertama saya main Pak. Untuk selanjutnya nih kan saya ada informasi apabila Pak Sobirin kemarin tuh mau coach nggih. Leres. Itu dengan siapa nggih Pak nggih? Bu Cherry. Bu Cherry. Ya, hari ini. Sudah janjian nih hari ini. Hari ini. Ya. Nanti agak sore-sore mau coach dengan Bu Cherry nggih. Leres. Persiapannya apa Pak aja Pak yang sudah dilaksanakan Bapak? Oh, untuk persiapannya kami sudah mempersiapkan secara fisik. Terus saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan dari Bu Cherry nantinya. Gitu nih. Jadi diusahakan semaksimal mungkin bahwasanya untuk coaching tersebut bisa berlangsung dengan baik ya Pak. Iya. Karena yang namanya coaching itu kan kita mencari apa Pak? Mencari solusi dari permasalahan. Jadi masalahnya apa? Kita gali gimana caranya kita untuk mendapatkan solusi tanpa kita harus memberikan solusi tersebut. Iya, betul. Terus kira-kira untuk kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan kira apa aja Pak? Untuk kompetensi yang kita kembangkan di sini adalah satu kehadiran penuh untuk mendengarkan. Itu kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Nanti kita poin-poinnya dari kata kunci kita berusaha untuk mendengarkan. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira gitu Pak untuk yang kompetensi. Jadi ada guideline-nya ya Pak ya, biar untuk coaching itu berlangsung dengan baik ya Pak. Iya. Terus dari indikatornya kira-kira apa Pak untuk indikator bisa diketahui coachingnya berhasil atau tidaknya? Baik, untuk indikatornya nanti yang pertama nanti dari alur percakapan nanti dari coaching tadi kita menggunakan alur Tirta Pak. Pakai Tirta ya Pak. Tirta nanti mengalir seperti itu. Terus yang kedua nanti si coaching bisa menemukan permasalahan dengan jawabannya sendiri dari percakapan nantinya. Itu indikator yang jadi target saya untuk coaching nantinya. Berarti sudah lengkap ya untuk rencana kegiatan coaching pada nanti sore. Mulai dari alur yang kita gunakan adalah alur Tirta, sama rencana akhirnya adalah coaching mendapatkan jawaban dari masalahnya sendiri gitu. Boleh izin saya ikut untuk prosesnya ya Pak ya? Iya, silakan Pak Beni nanti. Terima kasih, sampai ketemu nanti sore. Ya, insyaallah untuk proses coachingnya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Cherry? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sore hari ini sesuai dengan kita janjian kita bisa bertemu lagi. Kira-kira apa yang kita bicarakan Bu? Ada masalah apa yang bisa kita bicarakan pada sore hari ini? Gini Pak, saya tuh kan di sekolah tuh ada untuk kegiatan share PPDB atau share kegiatan mingguan. Anak-anak itu tuh keterbatasan dalam menyebar info untuk bentuk media di sosial media gitu ya. Kita tuh biasanya menggunakan Canva Pak. Menggunakan Canva itu tapi hanya beberapa orang saja, beberapa guru saja yang bisa. Padahal itu kan diperlukan sering untuk menggunakan seperti itu, menyebarkan informasi seperti itu. Nah, kita tuh maunya semua guru bisa gitu Pak. Intinya Bu Cherry itu punya harapan bahwa Bapak Ibu guru punya kompetensi untuk bisa publikasi menggunakan Canva gitu. Seperti itu. Lantas seperti apa mungkin barangkali yang ingin dilakukan Bu Cherry untuk bisa Bapak Ibu guru bisa mengembangkan kompetensi tadi membuat Canva seperti apa Ibu? Ya, kalau saya maunya sih ada sedikit pelatihan gitu ya Pak ya. Jadi biar semua juga bisa, tidak hanya yang sekarang kan hanya beberapa. Saya pengennya semua bisa. Jadi waktu ada harus nge-share kegiatan sekarang bisa siapa saja yang buat gitu. Nah, untuk kemampuan guru-guru ini perlu ada pelatihan gitu Pak. Pelatihan, Tapi ya keterbatasannya pelatihannya itu karena kita sekolah full day, sampai rumah juga sudah tidak bisa untuk
inisiatif meluangkan waktu belajar sendiri, makanya saya mempunyai ide kita pelatihan di sekolah gitu Pak. Oh, berarti Bu Jerry dari kaitan ini untuk pelaksanaan PPDB itu bisa maksimal, ada rencana untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dengan cara mengadakan pelatihan gitu ya, pelatihan khususnya Canva gitu ya. Untuk itu kira-kira apa Bu materi yang disampaikan dalam pelatihan Canva itu Bu kira-kira? Ya mungkin karena selama ini mereka merasa keterbatasan media Canva-nya itu saja, tidak bisa yang pro. Nah mungkin harus mengaktifkan icon ID semua gitu. Jadi saya kebetulan sudah aktif, jadi bisa menggunakan semua yang ada di Canva. Nah, teman-teman itu yang belum aktif yang merasa keterbatasan, tidak bisa mengakses semua yang ada di situ, template-template, gambar-gambar, selalu ada tulisannya pro untuk yang pro gitu. Padahal sebetulnya jika teman-teman mau membuka akun ID itu sebetulnya bisa. Nah, saya tuh perlu waktu untuk teman-teman bisa belajar bareng gitulah untuk kita sama-sama buka akun ID, belajar memaksimalkan bikin spanduk, ya tidak cuma untuk player saja ya, spanduk atau promo untuk bisa menyebar di sosial media seperti itu Pak. Wah, menarik sekali nih Ibu. Ini sudah bagus ini rencananya. Yang pertama tadi pelatihan, terus yang kedua ada mengaktifkan akun ID, ID belajar maksudnya Terus Bu Jerry mempersiapkan waktu untuk memberi pelatihan kepada Bapak Ibu guru, teman-teman itu. Dari ketiga hal itu, dari pelatihan, mengaktifkan, dan waktu yang dibutuhkan, kira-kira dari tiga hal itu yang memungkinkan dilaksanakan terlebih dahulu yang mana Ibu ya kira-kira dari tiga itu? Ya, kalau untuk pelaksanaannya mungkin karena kita juga sama-sama sibuk lah istilahnya Jadi mungkin saya harus konsultasi dengan kepala sekolah, minta waktu biar bisa diikuti oleh semua. Jadi kalau bisa gitu semua mengikuti, jadi semua bisa mengaktifkan dan kapan saja semua bisa membuat flyer seperti itu gitu. Oh, gitu. Jadi pada dasarnya ini saya dengar bahwa Bu Jerry berusaha untuk pertama konsultasi dulu sama kepala untuk waktunya karena kan melibatkan semua guru gitu. Kira-kira kapan itu Bu? Rencananya itu kapan pelaksanaannya itu? Karena ini sudah akhir semester ya, mungkin kita kan harus menyiapkan rapot dulu Pak. Jadi mungkin ya setelah rapotan aja mungkin paling deket itu. Karena kita untuk menyiapkan kegiatan di semester 2 kalau bisa ya antara setelah rapotan sama sebelum masuk semester 2. Mungkin pas raker akhir tahun nanti. Akhir tahun. Berarti yang paling dekat nanti adalah setelah rapotan, terus akhir semester ini untuk pelaksanaannya. Untuk tepatnya bisa Bu? Ya mungkin antara setelah rapotan sama sebelum masuk semester 2 gitu aja. Nanti mungkin bisa dibicarakan dengan kepala sekolah. Baik Ibu, luar biasa ini sudah ada reng-rengan untuk kegiatannya, rencananya. Terus untuk siapa mungkin yang membantu Bu Jerry untuk pelaksanaan ini, yang bantu seringkali yang membantu atau mengingatkan pelaksanaan ini, karena memang ini tidak mudah ya Bu ya. Nah, pekerjaan tidak mudah, maka harus ada yang bantu. Kira-kira siapa Ibu ya? Kalau menurut saya karena di antara banyaknya guru ini yang bisa cuma 4 apa 5 orang gitu, nah mungkin kita bisa saling mengingatkan dan gantian yang mengisi di antara berempat atau berlima guru ini gitu. Jadi nanti mungkin saya juga istilahnya membuat rapat kecil dengan teman-teman yang terutama yang sudah bisa Canva itu. Bagaimana kalau kita mengadakan ini, kemudian untuk waktunya kita konsultasikan dengan kepala sekolah. Nah nanti untuk materi-materi yang disampaikan, karena Canva itu juga kan banyak ya, mungkin saya spesialis di bagian apanya, teman saya bagian apanya gitu. Kalau untuk media sejauh ini HP teman-teman, WiFi atau pakai laptop juga insya Allah mendukung. Seperti itu Pak. Saya tangkap tadi
Bu Cherry ingin dibantu, minta bantuan kepada 4 rekan, Iya. 4 teman. Ini secepatnya kapan Bu ini Bu? Mungkin untuk koordinasi ini. Kalau Bu, koordinasi ya mungkin sebelum rapotan deket-deket ini sebelum saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Tapi karena kalau kan untuk pelaksanaannya mungkin setelah rapotan. karena kan kita melihat kan tadi pelaksanaannya kan di akhir tadi Bu, semester. Nanti kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, iya betul. Mungkin itu, kira-kira seperti itu. Baik, Bu Cherry, ini kelihatannya sudah di akhir pembicaraan kita, perbincangan kita. Mungkin apa yang bisa didapat Bu Cherry dari perbincangan ini? Ya mungkin saya lebih bisa menyiapkan ya apa yang harus saya reng-reng dari sekarang. Pertama mungkin saya bisa membuat janjian dulu dengan yang tim kecil, kemudian membagi-bagi kegiatan dengan teman-teman itu. Siapa menyampaikan materi apa, seperti itu. Kemudian nanti kita lebih spesifik lagi membicarakan waktu yang tepat, gitu. Seperti itu. Wah, dan bisa terlaksana lah, amin, semua amin, bisa gitu. Semoga Bu, Baik Bu, dari tadi alhamdulillah Bu Cherry sudah menemukan permasalahannya. Terus nanti lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Oh gitu. Terkait nanti gimana kelanjutnya dari setelah nanti dengan bertemu dengan teman-teman nanti seperti apa. Mungkin itu saja dari Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sobirin karena bisa lebih terbuka apa permasalahan saya, bisa nanti kedepannya seperti apa, nanti saya persiapkan lebih matang lagi. Sama-sama Bu Cherry. Saya juga terima kasih, kita sudah berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini ke depan untuk sekolah kita lebih maju gitu. Terima kasih Pak Sobirin. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sobirin, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Beni. Gimana kita tadi menarik untuk kegiatan coachingnya? Alhamdulillah, perasaannya senang Pak ini Pak. Bisa membantu teman menemukan masalah. Untuk alurnya gimana? Bisa lancar sesuai dengan alur depan? Atau kelihatannya alhamdulillah tadi alur kita sudah kita buat dengan sesuai rencana, yaitu dari menggali tujuannya dari pembicaraan tadi, terus tadi indikator apa, keberhasilan dari Bu Cherry untuk membuat slayer atau informasi PPDB, terus yang berikutnya adalah indikator atau pencapaian atau tanggung jawab atau waktu kalau di garis bawah tadi untuk tujuannya jelas nih Pak, bahwasanya Bu Cherry itu menginginkan adanya program upgrade Canva dari teman-teman yang belum bisa Canva secara detail, nah itu digunakan untuk PPDB. Tujuannya jelas nih, untuk identifikasi juga jelas tadi bahwasanya Bu Cherry mulai pemetaan siapa yang belum bisa, teman-temannya seperti apa, terus untuk yang alur rencana aksinya juga sudah jelas sekali tadi, akan dilaksanakan pada waktu setelah ujian selesai atau setelah rapotan. Penanggung jawab kegiatannya juga jelas siapa teman-teman yang akan diajak. Terus kalau dari Bapak sendiri yang ingin dikembangkan apa Pak? Coaching ini yang jelas itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak, karena memang ini diperlukan, karena ini sebagai alternatif untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapan si coach, biar tadi dia menemukan jawabannya sendiri seperti itu. Berarti yang pertama menambah jam terbang, yang kedua biar kalau pertanyaan berbobot kan kita lebih mudah membantu ya Pak. Jadi saya lihat dari pada waktu kegiatan tadi untuk kehadiran penuhnya juga full, Bu Cherry juga nyaman, Bapak juga los dalam melaksanakan kegiatannya. Terus dari mendengarkan dengan aktif juga jenengan memberikan kesempatan Bu Cherry untuk mengumumkan apa yang dirasa, terus hal-hal poin-poin apa aja yang harus dia laksanakan untuk mendukung program tersebut. Untuk pertanyaan berbobot juga ada keterkaitan antara pertanyaan dengan
apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Kalau Iya. saya rasa untuk proses jenengan coaching pada hari ini berlangsung dengan sukses Pak. Ke depan semoga bisa naik lagi grade-nya, bisa naik lagi dan menjadi coaching yang profesional. Amin, amin, amin. Mungkin dari itu Pak, setelah saya observasi, masukan yang bisa saya dapatkan seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa lagi, misal nanti butuh kita ngobrol lagi untuk pengembangan baik diri saya sendiri maupun diri Bapak nih Pak. Siap-siap Pak. Nah, terima kasih untuk hari ini, kita belajar bersama. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya Pak ya. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bu, gimana kabarnya? Sama Pak, alhamdulillah baik, sehat juga. Dengar-dengar jenengan mau mengadakan coaching ya dengan Pak Sobirin? Rencana saya begitu Bu. Kapan nanti itu saya Pak? mau dengan Pak Sobirin mau ngobrol. Ini waktunya nanti jam 4 sore. Oh gitu. Gitu. Iya. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Pak untuk acara coaching nanti sore? Yang saya persiapkan yang pertama kesehatan Bu. Yang kedua saya bisa hadir dan Pak Sobirin memastikan bisa hadir juga. Terus selanjutnya saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sama skema tanya jawab yang berbobot pada waktu itu. Iya. Begitu. Kompetensi coaching yang dikembangkan nanti apa aja Pak? Untuk kompetensi yang saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Kemudian indikator ketercapaian untuk coachingnya itu sendiri apa Pak? Kalau indikatornya mulai dari kesesuaian alur Bu, saya menggunakan TIRTA ini. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Iya. Untuk selanjutnya satu lagi Bu, yang kelupaan tadi. Apa tuh Pak? Coach juga menemukan jawabannya sendiri Bu. Jadi kita cuma melakukan pembimbingan biar coach juga nyaman dengan apa yang dia laksanakan. Itu seperti itu. Iya. Oke Pak, nanti untuk pelaksanaannya sore nanti ya Pak? Jam 4 Bu, iya, jam 4 sore. Itu saya bisa ikut menyaksikan di situ? Monggo dipersilakan di ruang saya ya Bu. Gitu. Sudah saya persiapkan. Oke Pak Beni, sampai ketemu nanti sore ya. Siap, ditunggu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Sobirin? Alhamdulillah sehat Pak Beni. Alhamdulillah. Ini kan kemarin itu hari Senin kemarin, itu saya itu kan mendampingi anak-anak sholat duha. Ini apa itu kok anak-anak ini pada rame Pak pelaksana sholat duha. Pada rame? Pada rame gitu loh. Jadi kalau anak-anak saya wajar ya, itu udah anak-anak gede-gede itu yang rame kelas 5, 6. 5, 6. Ya saya sama sudah masih kelas 5 ya, kelas 5. Kelas 6-nya tidak seperti itu Pak. Masalahnya seperti itu. Udah. Ramenya gimana Pak? Pada waktu dia mau ambil wudhu dulu, atau persiapan sebelum wudhu, atau pada waktu pelaksanaan Pak? Kalau rame ini, kalau yang wudhu memang kita belum bisa mengamati Pak, belum bisa mengamati. Tapi yang jelas yang kita amati adalah saat pelaksanaan sholatnya. Di tengah-tengah persolatannya itu anak-anak itu masih cekikian, saling senggol temennya, terus dia masih ngobrol saat saat sholat gitu lah. Kurang fokus dalam sholatnya, itu kelihatannya masih anak-anak belum sadar bahwa itu dalam sholat gitu loh Pak. Gitu. Jadi anak-anak kecenderungannya itu lebih nyaman gojek dengan temennya daripada pelaksanaan ibadahnya gitu. Jadi titik beratnya adalah anak khusyuk dalam ibadahnya. Itu. Kira-kira yang hal-hal apa toh Pak yang mendasari hal tersebut Ki? Misalnya nanti di situ karena anak-anak nyaman dia le gojekan atau apa, atau ada hal lain yang kira-kira itu bisa menyebabkan hal seperti itu? Mungkin karena si anak ini dengan teman Pak, mungkin pengawasan kurang, jadi dia
lebih cenderung mungkin tadi belum tuntas oleh pembicaraan di luar sholat, mungkin dilanjutkan ketika sholat. Jadi sambil ngobrol sama itu. Jadi guidance-nya itu adalah anak ben khusuk tadi. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu apa Pak yang bisa kita tingkatkan? Nah, ini memang itu harus ada step by step untuk apa ya? Mungkin pertama nanti saya bekerja sama dengan wali murid atau wali kelas nanti juga bisa, karena terkaitan pelaksanaan sholat itu yang bisa nyaman, pelaksanaan sholat bisa khusyuk gitu Pak. Jadi jangan sampai, karena memang sudah gede, sudah besar, itu perlu harus sudah saatnya anak itu akil balik ibaratnya, akil balik dia harus apa ya, sholatnya lebih tambah khusyuk seperti itu. Jadi ada tahapan di mana kita ngobrol dengan wali kelas untuk mendampingi sholat. Itu. Terus mungkin ada cara yang lain selain itu tadi Pak? Ya mungkin kita kerjasama dengan guru PAI Pak. Mungkin PAI kan nanti kan ada, kan anak-anak kan guru PAI seminggu kan sekali ya Pak ya. Sedikit pertemuan sedikit. Jadi mungkin baru bisa jadi nanti pesan sama guru PAI nanti untuk memberikan apa ya, lebih pemahaman sebenarnya itu makna sholat itu seperti apa, ben anak-anak ben paham hakikatnya dari pelaksanaan sholat itu. Kalau disadari kan sholat itu kan dialog Pak, dialog sama Tuhan gitu loh, sama Allah ya Pak ya, gitu berdoa lah. Berarti itu lah, anak ngobrol sendiri berarti kan tidak gitu loh Pak. Iya betul. Jadi yang bisa kita lakukan, kalau saya garis bawahi ya Pak, yang pertama tadi adalah adanya komunikasi dengan wali kelas untuk pendampingan pada waktu ibadah. Kalau yang kedua itu adalah guru PAI memberikan penjelasan. Nah, itu ini kita gitu Pak, ini Pak mungkin kalau mau diterapkan insya Allah bisa mengatasi hal tersebut. Nah, kira-kira ini Pak, untuk pelaksanaan jenengan untuk mengatasi hal tersebut kira-kira mau dilaksanakan kapan ini Pak? Untuk pelaksanaan kan kemarin hari Senin ya, terus hari ini hari Rabu ya, insya Allah besok Pak, insya Allah besok saya sampaikan ke wali kelasnya Pak. Jadi semakin cepat karena memang nanti tidak berpanjangan, nanti anak-anak malah sholatnya kayak dianggap remeh gitu loh Pak. Menjadi habit yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, gitu seperti itu. Jadi besok kita mulai untuk melaksanakan rapatnya atau koordinasinya. Terus kira-kira yang terlibat dalam penanganan tersebut apa aja Pak? Menurut jenengan itu yang kira-kira yang pas, nah itu siapa aja? Ya kita koordinasi dengan Wakakurikulum karena itu menyangkut karena itu sudah kebijakan dari apa ya, sekolah ya. Nah, tentunya kalau itu sudah program sekolah tentu dikunjung bersama-sama, didukung bersama-sama karena tujuan kita anak-anak pelaksanaan program sholat duha bersama di pagi hari itu biar sukses. Itu Wakakurikulum Pak, namanya Bu Rina. Berarti Wakakurikulum dan guru PAI. Tinggal sudah mengerucut ini Pak. Jadi nanti untuk pelaksanaannya, kegiatannya, mengatasi hal itu tadi kapannya sudah rencana, insya Allah besok. Terus untuk yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan biar bagus nanti dari Wakakurikulum dan guru PAI untuk ibadah. Jadi ketinggalannya untuk masalah jenengan itu sudah mengerucut bahwasanya akan ada yang namanya pendampingan dari wali kelas pada waktu kegiatan sholat, terus guru PAI pada waktu pembelajaran juga memberikan pemahaman sholat itu pentingnya seperti apa. Terus ada orang yang bertanggung jawab pada waktu pelaksanaan kegiatan ini, ada Wakakurikulum dan guru PAI. Mungkin pemaparan dari masalah tadi kira-kira sudah mendapatkan jawaban ya Pak ya? Alhamdulillah ini dari tadi yang saya harapkan ini dari kita ceritakan dengan Pak Beni menemukan solusi bahwa saya menemukan di sini permasalahan itu butuh banyak koordinasi Pak. Kita tidak bisa sendiri karena memang melibatkan banyak anak dan itu harus koordinasi dengan Bapak Ibu guru, dengan wali kelas dan guru PAI yang bisa membersamai pelaksanaan program sholat duha bersama dengan khusyuk tadi ya Pak. Betul. Jadi untuk masalah ini sudah selesai. Saya rasa kita cukup sekali untuk penanganannya, tinggal aplikasi di lingkungan aja. Tinggal nanti pemaparan gimana dengan teman-teman yang berada pada di sekolah. Betul itu Pak. Rasanya gimana Pak mendapatkan solusi ini? Alhamdulillah Pak. Berarti ada terbuka gitu loh Pak. Tapi saya sebenarnya agak
di hati kayak gimana anak-anak seperti itu. Iya, namanya ibadah itu kan seperti itu. Terus akhirnya ini ya mudah-mudahan nanti jadi solusi yang terbaik Pak untuk kedepannya anak-anak ya semakin menyadari pentingnya ibadah kita seperti itu. Kelihatannya sudah cukup untuk perjumpaan kali ini. Nanti kalau ada perkembangan seperti apa, kalau nanti ada hal-hal sifatnya bisa kita bagi untuk kebaikan kita bersama, kita ngobrol lagi ya. Siap Pak Beni. Itu dulu mungkin dari kita untuk pembahasan masalah kali ini. Mungkin kalau ada suatu hal besok perkembangan seperti apa, kita ngobrol lagi. Kita tutup ya Pak ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana tadi? Udah ngobrol-ngobrol sama Pak Sobirin, katanya ini ya tentang ibadah, Bu. Iya, menarik kalau ibadah itu, Bu, karena posisi ini sedikit banyak kalau kita bisa menyelesaikan itu dapat bagian pahalanya itu loh, Bu. Yang menarik itu. Jadi saya cukup tertarik dengan masalah yang diangkat tadi, bahwasanya ada anak yang ribut pada waktu ibadah duha. Seperti itu. Perasaan jenengan pas coaching tadi gimana Pak? Iya, tertarik Bu, karena kan itu tabungan akhirat Bu. Oh iya. Ya kalau ikut selesai andil di situ. Tabungan saya di situ ya Bu. Iya. Kalau untuk alur tirtanya atau alur pembicaraannya gitu, bagaimana Pak tadi? Sudah semakin terarah, menemukan solusi atau gimana? Untuk alur tirtanya insya Allah sudah mulai nampak ini gitu ya, mulai tujuannya jelas, terus identifikasi masalahnya mulai dari anak ramai kenapa, apakah tidak ada pendampingan seperti apa, terus ada keterkaitan guru PAI dalam kegiatan pelaksanaan ibadah, itu juga salah satu identifikasi masalah. Terus untuk rencana aksinya juga tadi bahwasanya akan ada koordinasi antara wali murid, wali kelas, terus ada kurikulum dan guru PAI. Terus yang bertanggung jawab, karena ini di bawah naungan dari kepala kurikulum, itu wara kurikulum dan guru PAI. Kayak gitu. Itu pelaksanaannya kapan itu Pak? Untuk pelaksanaan koordinasinya, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sobirin, itu rencana mau besok pagi, karena semakin cepat semakin baik. Iya, karena kegiatannya itu tiap hari. Iya, kontinu tiap hari selama setahun penuh, kayak gitu Bu. Jadi harus segera ditangani gitu ya. Iya, biar nyaman dalam beribadah, seperti itu. Hal-hal apa aja tadi yang ingin dikembangkan dari coaching tadi itu? Hal-hal yang paling ingin dikembangkan, yang pertama adalah alur Bu. Saya kan agak-agak susah di alur. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Iya. Karena kadang kita bertanya kadang cuma waton metu, karena kita posisinya dia bilang apa, kita nanti seperti itu. Kadang gitu. Hal yang ingin saya sampaikan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu tadi. Kalau untuk coaching tadi itu kira-kira sudah terlaksana belum untuk 3 kompetensi itu Pak? Insya Allah sudah, karena mulai dari kehadiran penuh kita juga ngobrolnya bisa, terus mendengarkan secara dengan aktif juga sudah. Pengajuan pertanyaan juga kita lontarkan sehingga untuk solusinya juga didapatkan. Seperti itu. Iya. Jadi kira-kira proses coachingnya sudah berjalan mulus tadi ya? Insya Allah sudah, Insya Allah sudah. Jenengan juga bisa merasa membantu juga seperti itu? Insya Allah Bu, Insya Allah. Iya, mungkin gitu aja ya Pak ya yang mau saya tanyakan untuk hasil coaching jenengan tadi sama Pak Sobirin. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Monggo Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ceri. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ini mau cerita-cerita tentang masalah saya di lingkungan kelas saya Bu. Saya kan wali kelas, ceritanya itu kelas 10 TKRB. Nah itu kan kalau dilihat anaknya juga baik-baik, manut-manut, tetapi sampahnya itu Bu ya ampun banyak banget. Memang di kelas kami itu ada 2 tempat sampah, yang satu di dalam kelas dan yang satu itu di luar. Nah itu permasalahannya adalah sampah itu
masih banyak di laci-laci. Nah, itu untuk hal yang sudah saya lakukan, itu mulai dari edukasi ke anak, itu juga sudah, terus dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, itu juga sudah. Mungkin, tapi ini saya bingung kenapa kok sampahnya itu banyak banget. Gitu. Udah mulai diedukasi, Pak? Sudah. Kan tadi saya sudah bilang setiap sudah diedukasi. Kita sering mengingatkan kalau setiap hari nggak bisa, Bu, karena kan kita pertemuannya cuma 1 minggu misal 2 kali. Jadi tetap di grup tetap saya ingatkan, tetapi untuk di kelasnya kita belum bisa. Oh gitu nggak ya. gitu. Iya. Nah, misalnya anak-anaknya disiapkan tempat yang menarik seperti itu. Jadi kalau di pikiran saya gitu. sendiri itu kan posisinya itu apakah karena sampahnya itu kan tempat sampah ada, tetapi kan dia jatuh di sekeliling itu. Nah, kalau dari yang saya pikirkan, apakah tempat sampahnya itu kurang gede, ataukah anak kadang itu megah untuk ke tempat sampah, dia cuma lempar dari tempat duduk dia. Jadi jatuhnya itu di sekitaran tempat sampah tersebut. Nah, itu baru pikiran saya. Nah, terus dari hal itu mungkin juga gimana ya? Saya tuh kepikiran gimana caranya biar anak-anak itu nyaman di kelas, sampahnya juga terkumpul dengan baik tanpa ada yang di sekitarnya. Itu terjadi di kelasnya dengan saja atau kelas lain? Ini kan karena SMK ya, Pak? Iya. Belum tentu jam terakhir itu sama kelas jenengan ya. Iya. Nah, bagaimana dengan guru-guru lain? Apa juga sudah mengedukasi? Kalau saya melihatnya karena kita sudah satu persamaan persepsi, harusnya sudah, Bu. Jadi gitu. Tetap masalah sampah ini kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan anak untuk sampahnya itu dibuang pada satu tempat dan jangan yang di laci itu tadi ada sampah lagi. Gitu loh, Bu. Jadi kita udah mengedukasi, baik saya sendiri sebagai wali, baik guru yang lain juga sebagai pengasuh pengajar pada kegiatan jam-jam tertentu, enggak gitu. Nah, itu yang bikin pusing. Nah, kira-kira ada nggak solusi untuk mengkondisikan anak itu agar lebih baik gitu, Pak? Pernah sekali itu kan saya kasih tempat sampah yang agak gede, terus menarik dan tertutup. Nah, ternyata anak-anak juga nyaman dengan seperti itu. Jadi dia mau peduli dengan sampahnya, dia ambil sampahnya dia bawa ke depan, terus dimasukkan, kan lebih kelihatan nyaman. Nah, itu sudah bagus itu, Pak. Iya. Ya. Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Terus pandangan saya nanti setelah sampahnya kan banyak, Bu, dan itu hariannya juga banyak. Itu akan saya buatkan tim yang ngurusi sampah tiap harinya. Jadi ada piket gitu. Ya, Bu, ya, ada yang piket. Terus nanti saya juga akan usul kepada pihak sekolah itu akan diadakan yang namanya lomba kebersihan kelas. Ya. Pelaksananya kapan itu lomba kebersihan? Kan buang sampah itu tiap hari, Pak. Untuk yang saya lakukan kelihatannya yang paling mendekat adalah pembuatan jadwal piket ya, Bu. Jadi yang saya lakukan kita buat jadwal piket biar anak-anak juga andil dengan kebutuhan andil dalam kebersihannya. Terus sampah yang penuh itu kita buang ke penampungan sementara. Jadi yang piketnya itu adalah buang sampah ke penampungan sementara. Di sekolah. Terus untuk pelaksanaan lombanya ini nanti saya akan koordinasi dengan wakil kesiswaan ya, Bu. Jadi nanti kita akan koordinasi secepatnya untuk pelaksanaan kegiatannya, mungkin nggak cukup 1-2 hari, tapi nanti dalam rentang 1 bulan. Karena sampah tiap hari. Karena sampah tiap hari. Kalau dia dapat hadiah ya memang benar dia itu kelasnya memang bersih gitu. Rencananya seperti itu. Mulai kapan itu jenengan mau koordinasi dengan guru-guru lain untuk pelaksanaannya? Karena ini masih di bulan November dan besok itu ada penerimaan rapot, insya Allah dalam 2 bulan ini November Desember kita akan koordinasi. Terus sekalian nanti juga sekalian ke wakil kesiswaan biar nanti untuk lombanya kalau disetujui nanti bisa dicanangkan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Rencananya seperti itu. Waktunya panjang ya, karena kan ini sampah tiap hari. Iya, betul. Untuk pengawasan lombanya atau kepanitiaannya bagaimana itu, Pak? Nanti kalau di ACC sama wakil kesiswaan dan kepala sekolah nanti insya Allah biar
dari kesiswaan yang membuat timnya. gitu. Untuk jurinya ya kita lihat bisa kita mengambil atau komplain dari Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi men kita sing resik yang mana, yang enggak tidak mana, kan netral. Kalau posisinya dari luar kayak gitu Bu rencananya. Iya, nanti kalau sudah mulai pelaksanaan, sudah tertib sampahnya itu sebetulnya tidak waktu yang sebentar ya. Iya, makanya itu kan seperti itu. Planning saya itu kan nggak cuma 1-2 hari, 3 hari, tapi lombanya itu selama 6 bulan tersebut. Jadi ada di mana anak-anak itu benar-benar merasa, oh yo sampah ini diopeni, sampah itu diresiki, kalau dibilang ada hasilnya. Nanti kalau sudah ada pelaksanaannya, kita ngobrol lagi ya Pak ya. Saya mau tahu perkembangannya gimana. Nanti apa kita berbagi lagi ya. Cara lomba atau mungkin ada cara yang lebih bagus, nanti kita ngobrol lagi. Siap Bu. Oke Pak Beni, nanti semoga bisa terlaksana dan kelas-kelas juga bisa bersih untuk kebersihan. Ini saya terima kasih sekali loh Bu sudah diberikan pemikiran yang untuk kelas saya biar bersih, terus sekolah saya juga bersih. Saya terima kasih sekali. Saya mendapatkan pencerahan ini Bu. Iya Pak, sama-sama. Nanti mungkin kita bisa tahu tindak lanjutnya untuk kedepannya. Gitu ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih ya Bu ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.